warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempraktekkan cara penyuluhan kesehatan terhadap penyakit DBD. Saya Aura Melati sebagai tim penyuluh. Saya Ferami Kuningsih sebagai tim penyuluh. Saya Nadila Cesaruri sebagai tim penyuluh. Kami dari tim keluarga, saya Sri Mulia Kasri. Saya Cynthia Fitri Andini. Saya Gadis Citra Anjeli. Saya Nela Sylvia. Saya Indah Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya apa benar ini dengan keluarga Ibu Vina? 3. Iya benar. Di sini akan melakukan penyuluhan tentang penyakit DBD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Nadila Cesaruri. Saya Aura Melati. Saya Ferami Kuningsih. Baiklah, sebelum kita memulai penyuluhan, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ibu-Ibu, di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang DBD. Tujuannya agar Ibu-Ibu sekalian dapat mengetahui apa itu penyakit DBD dan bagaimana cara pencegahannya. Baiklah, sebelumnya apakah Ibu-Ibu di sini ada yang tahu apa itu penyakit DBD? Tahu Bu, itu kan yang digigit nyamuk itu kan? Nah, betul Ibu. Itu kan belum ada yang tahu ya apa itu DBD. Nah, DBD itu adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyerang pada anak dan orang dewasa. Baiklah Ibu-ibu, di sini saya akan membagikan slide mengenai penyakit DBD dan bagaimana cara pencegahannya. Baiklah ibu-ibu sekalian, sekarang kami akan menjelaskan apa itu penyakit demam berdarah. Nah, demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyerang pada anak dan orang dewasa. Dengan gejala utama demam nyeri otot tulang dan sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama dan menyebabkan pendarahan. Nah, apa sih penyebab demam berdarah itu? Penyebab dari demam berdarah itu sendiri adalah karena adanya virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Meskipun dapat juga ditularkan oleh Aedes albopictus yang biasanya hidup di kebun-kebun. DBD ini banyak ditemukan di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi. Sebab nyamuk akan mudah berkembang biak di daerah yang tergenang air. Umumnya sering terjadi di daerah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia sendiri yang saat ini menjadi masalah utama di negeri kita ini. Baiklah Ibu-ibu, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai DBD, yaitu ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Warnanya hitam dengan belang-belang di seluruh badannya, berbadan kecil, biasanya menggigit pada siang hari dan sore hari, hidup dan berkembang biak di dalam rumah, biasanya di bak mandi, kaleng bekas, kolam ikan, ban bekas, pot tanaman, air, tempat minum, burung. Senang hingga pada pakaian yang bergantung, kelambu dan di tempat yang gelap dan lembab. Jentik nyamuk berperan aktif di dalam bak air. Posisi jentik nyamuk tegak lurus dengan permukaan air. Gerakan jentik nyamuk naik turun ke atas permukaan air untuk bernafas. Dan kemampuan terbang kira-kira 100 meter. Selanjutnya, bagaimana sih cara penularan demam berdarah itu? Cara penularan demam berdarah yaitu demam berdarah hanya dapat ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang tersebar di luas rumah-rumah dan tempat-tempat umum seperti sekolah, pasar, terminal, warung, dan sebagainya. Nyamuk ini mendapatkan virus dengue waktu menggigit atau menghisap darah yang sakit, DBD, atau orang yang tidak sakit tetapi dalam darahnya terdapat virus dengue.
Orang yang darahnya mengandung virus dengue tetapi tetap tidak sakit dapat pergi kemana-mana dan menularkan virus ini kepada orang lain di tempat yang ada nyamuk Aedes aegypti-nya. Virus dengue yang terhisap nyamuk Aedes aegypti akan berkembang biak dalam tubuh nyamuk. Bila nyamuk tersebut menggigit atau menghisap darah orang lain, virus tersebut akan dipindahkan bersama air liur nyamuk ke orang tersebut. Orang yang digigit nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue gejalanya sakit atau demam setelah 4-7 hari atau biasanya disebut dengan masa inkubasi. Bila orang yang ditularkan tidak memiliki daya tahan tubuh yang baik, ia akan segera menderita penyakit DBD atau demam berdarah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tanda dan gejala apabila seorang mengalami demam berdarah. Bisa ibu-ibu lihat di dalam leaflet ada dicantumkan apa saja tanda dan gejala demam berdarah. Yang pertama ada demam tinggi 2-7 hari disertai dengan menggigil, serta kurang nafsu makan dan nyeri pada persendian dan juga sakit kepala. Yang kedua, pendarahan di bawah kulit berupa bintik-bintik merah pada kulit dan mimisan. Dan ketiga, nyeri perut atau ulu hati tetapi tidak ada gejala kuning. Terdapat adanya mual dan muntah. Kemudian yang keempat, terjadi syok atau pingsan pada hari ketiga sampai dengan hari ketujuh secara berulang-ulang. Kemudian tanda yang berbahaya dari penyakit DBD ini dapat berupa pendarahan gusi, muntah darah, dan penderita tidak sadar serta denyut nadi tidak teraba. Apabila keadaan tanda bahaya ini ada pada keluarga ibu yang mengalami DBD, lebih baik untuk segera diperiksakan ke rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian untuk pencegahan demam berdarah dapat kita lihat di leaflet. Yang pertama ada memelihara lingkungan tetap bersih dan cukup sinar matahari. Yang kedua, melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 4M+. 4M+ ini terdiri dari menguras, menutup, mengubur, dan memantau. Untuk menguras, apabila ada wadah air yang terdapat di dalam bangunan seperti bak mandi, ember vas bunga, tempat penampungan air, dan kulkas, serta bak-bak yang berisikan air, penampungan air hujan, apabila terdapat jentik, ada baiknya untuk segera dibuang. Kemudian yang kedua, menutup. Maksudnya menutup ini adalah menutup secara rapat semua wadah air agar nyamuk Aedes aegypti tidak dapat masuk dan bertelur di dalam air tersebut. Kemudian yang ketiga, mengubur. Mengubur ini adalah semua barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan seperti ban bekas, kaleng-kaleng bekas, serta sampah-sampah botol agar tidak menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Dan ada baiknya untuk segera dibuang. Dan yang terakhir adalah memantau. Memantau ini maksudnya adalah semua wadah air yang berpotensi untuk sebagai tempat pengembang biakan nyamuk Aedes aegypti agar segera untuk dibuang serta apabila ada sampah-sampah untuk segera dikubur. Dan baiklah, yang terakhir keempat ada memantau. Memantau ini maksudnya apabila ada wadah-wadah air yang berpotensi sebagai tempat pengembang biakan nyamuk agar segera untuk dibuang. Dan jangan menggantung baju yang banyak di belakang pintu. Kemudian apabila ada lingkungan yang gelap, untuk segera membubuhkan larvasida atau obat pencegah bertelurnya nyamuk. Serta apabila di kamar tidur untuk segera menggunakan pelambu. Baiklah ibu-ibu, itulah materi tentang DBD. Nah, selanjutnya jika ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Saya ingin bertanya, Ya, silakan ibu. bagaimana cara memberantas nyamuk Aedes aegypti?
Ada 4 cara untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti ini. Yang pertama, bisa menyemprot nyamuk dengan zat kimia. Yang kedua, lakukan pengasapan. Dan yang ketiga, menaburkan serbuk abad. Yang empat, memberikan ikan cupang pada tempat penampungan air. Nah, apakah sudah jelas Ibu atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Baik Ibu. Baiklah Bu, saya izin bertanya juga. Apabila ada seorang ibu yang menyusui, apakah bayinya bisa tertular juga? Nah, untuk ibu menyusui yang akan menyusui anaknya itu tidak akan menularkan DBD. Nah, DBD ini kan penularannya melalui virus dengue dan hanya melalui gigitan nyamuk. Jadi, ibu yang menyusui tidak akan menularkan penyakit DBD kepada bayinya yang akan disusui. Baik Ibu, mengerti? Mengerti Bu. Baik. Izin bertanya Bu. Iya silakan. Setahu saya apabila terkena DBD harus menaikkan trombosit dalam tubuh. Nah, saya ingin bertanya apakah benar jamur biji dan madu kurma bisa menaikkan trombosit? Baiklah Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Pemberian jus jambu, angka atau kurma untuk pasien DBD belum terbukti bermanfaat secara ilmiah. Namun tidak ada larangan untuk memberikan minuman tersebut kepada pasien DBD. Cairan yang dianjurkan adalah yang mengandung elektrolit seperti cairan isotonik, kaleng atau oralit. Yang perlu diperhatikan yaitu pemberian minuman yang bercita rasa tajam dan bersoda dapat memancing muntah dan dapat memperburuk kondisi anak. Apakah Ibu mengerti? Sudah Bu. Saya ingin bertanya juga Bu. Ya, silakan Bu. Apakah ada vaksin untuk pencegahan DBD? Nah, sementara ini vaksin DBD yang memberikan hasil terbaik pada anak usia 9-16 tahun dalam kondisi sehat. Vaksin diberikan 3 kali dengan jarak pemberian 6 bulan yang dilakukan di klinik atau rumah sakit terdekat. Nah, untuk harga vaksin ini sendiri masih cukup mahal, sekitar Rp1 juta per 1 kali pemberian vaksin. Nah, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah. Baik. Baiklah Ibu, kita telah melaksanakan penyuluhan tentang DBD dan sudah mengajukan tanya jawab. Nah, sekarang bisakah Ibu menyimpulkan apa yang Ibu dapatkan dari penyuluhan hari ini? Baiklah Ibu dari keperawatan, terima kasih telah melakukan penyuluhan pada keluarga kami. Yang dapat saya simpulkan adalah penyebab demam berdarah yaitu karena adanya virus dengue yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Dan untuk melakukan pemberantasan nyamuk aegypti yaitu dengan melakukan 4M+ yang telah Ibu sebutkan tadi, seperti menyemprot nyamuk dengan zat kimia, lakukan pengasapan, menaburkan serbuk abate, dan memberikan ikan cupang pada tempat penampungan air. Baiklah Ibu, itulah yang kami simpulkan dari penyuluhan Ibu perawat pada hari ini. Kami berterima kasih. Baik, untuk menutup penyuluhan pada hari ini ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami dari mahasiswa keperawatan ingin berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam penyuluhan hari ini. Kami mahasiswa keperawatan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian materinya. Semoga materi yang sudah kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk ibu-ibu sekalian serta menambah ilmu untuk ibu-ibu sekalian dalam menghadapi apabila ada keluarganya yang mengalami penyakit DBD ini. Baiklah, kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.